Jumpa kembali bersama Aisyah Stories dalam cerbung Jangan Harap Aku Mau Kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Selamat membaca, terima kasih. Sekarang saat arah jarum jam hampir melewati angka 3 pagi. Kepalaku masih saja berdenyut dan nyeri, seperti dikerumuni berjuta-juta lebah yang bersiap-siap menyengat. Pikiran buruk, segala praduga yang menggoyahkan hati muncul tanpa perlu diundang. Baru saja bunga-bunga berputik di sanubari, kini berubah menjadi duri yang tajam. Tahajud yang sudah lama kutinggalkan entah di mana, malam ini kembali kutegakkan dalam palung malam yang beku. Ternyata memang benar, hikmah dari masalah yang datang itu, kita akan kembali mendekatkan diri kepada Allah, merayu kepadanya, menyebut namanya yang banyak, lalu lupa kembali saat kemudahan datang menghampiri. Hingga mungkin Allah kembali memanggil kita dengan lara yang baru. Ya Allah, betapa hamba malu kepadamu. Aku bersimpuh dalam sujud yang panjang, mengadu semua kepadanya usai salam yang kedua, melangitkan doa yang berbait-bait panjangnya. Tangisku pecah hingga mungkin membasahi mukena, lalu menyimpan rapat-rapat lara ini. Tidak boleh ada yang tahu selain Dia yang Maha Tahu. Wahai terlelap, bayi itu mungkin sedang dalam buayan mimpi indah. Di luar sana, suara binatang malam terdengar laksana elegi. Bodohnya aku terjatuh kembali di lubang yang sama. Langkahku seketika terhenti saat hendak memasuki lobi kantor yang masih terlihat lenggang. Meski terasa berat, pagi ini kukuatkan hati untuk tetap masuk kerja. Wanita itu, wanita yang kemarin bersama Surya bangkit dari sofa ketika menyadari kedatanganku. Jujur, aku ragu melanjutkan langkah. Haruskah kabur saja? Sungguh, aku belum siap muncul di depannya setelah merasa sebagai orang ketiga dalam hubungan mereka. Aku pernah terluka karena orang yang kupercaya setengah mati dengan sadarnya ia berkhianat, membiarkan orang asing memporak-porandakan hubungan yang susah payah kami bangun dan jaga. Aku tahu bagaimana sakitnya, bahkan mungkin luka itu belum benar-benar pulih hingga sekarang. Jadi, bagaimana mungkin saat ini aku punya muka untuk menghadapi wanita muda itu? Ya Allah, ampun hamba jika telah melangkah di jalan yang salah. Ampun hamba karena telah menjadi sebab terlukanya hati seseorang. Hamba janji akan menghentikan semua ini mulai dari sekarang. Bisa luangkan waktu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan denganmu tentang Surya. Aku terhenyak, baru saja menyadari jika wanita yang sedang kupikirkan itu telah berada di samping. Tanpa menunggu jawaban terucap, gadis itu melangkah jemawa. Ia melewatiku, memberi isyarat agar aku segera mengikutinya. Kini disinilah kami, duduk berhadapan di sebuah kafe tak jauh dari kantor. Aku memilih ujung hijab dari balik meja, berusaha mengusir sakit dan rasa bersalah yang hadir secara bersamaan. Jujur, melihat wanita ini, rasa yang asing kembali memuncah. Ini mengingatkanku saat-saat menemui Juwai, orang ketiga yang berhasil menghancurkan istana yang kubangun dengan susah payah. Surya dan aku sudah bersama bahkan sebelum kami mengenal cinta. Dia anak dari sahabat Mami. Kami bermain bersama, sekolah bersama, hingga kami lulus sekolah menengah atas bersama. Meski saat kuliah ia memilih tetap di Aceh dan aku terbang ke Malaysia, tapi komunikasi kami lancar.
Kami sering menghabiskan masa liburan bersama. Aku sering menginap di rumahnya. Mama dan papanya terlalu hangat kepadaku. Begitu juga dengan hubungan dia dengan mami dan daddy. Tapi yang paling penting dari semua kisah kami saling mencintai dan sudah lama bertunangan. Mungkin kau belum tahu jika kembalinya Surya ke rumah orang tuanya di Bandung beberapa hari yang lalu adalah untuk menentukan tanggal pernikahan kita, membahas semua hal yang berhubungan dengan pernikahan kita. Papa dan mamanya sangat bahagia, mami dan dediku pun sama. Pernikahan kami adalah impian kedua orang tua kami. Aku memberanikan diri untuk menatap wajah di hadapanku ini. Senyum tipisnya tersungging. Tidak ada kata-kata kasar seperti kemarin saat kami pertama kali bertemu. Hari ini gadis ini paripurna. Ia sangat cantik, penampilannya anggun, senyumnya sesekali terbit, dan yang paling menonjol ucapannya lembut dan hangat. Meski semua itu berhasil mencabik-cabik sukmaku, aku semakin merasa bersalah. Tidak, bukan aku di sini yang salah. Aku tidak tahu apa-apa. Suryalah yang harus bertanggung jawab. Ia yang berbohong. Aku berharap kamu bisa mengerti dengan apa yang aku bicarakan. Gadis itu bangkit setelah menyelesaikan ucapannya yang terakhir. Tas kecil telah ia sampirkan ke tangan, lalu melangkah pergi setelah mengucapkan kata pamit berhias senyuman kecil. Berbeda denganku, aku terdiam bagai orang bodoh, menatap tubuh rampingnya yang perlahan menjauh, lalu hilang di telan jarak. Ya Allah, tidak pernah terlintas di pikirku bahwa aku akan berada di posisi ini, menjadi duri bagi hidup orang lain. Aku mengayuh langkah pada lorong yang sepi. Atmosfer terasa begitu pengap. Beberapa kali aku kesulitan mengambil nafas. Tak ada semangat yang tersisa. Meski begitu aku harus tetap kuat. Alhamdulillah, kupaksakan hati untuk mengucap syukur. Setidaknya Allah menyingkap tabir kebohongan Surya sebelum kami menikah. Meski sekarang aku tidak yakin lagi jika ajakan menikah darinya beberapa waktu yang lalu itu bukan sebatas omongan belakangnya saja. Ia hanya sedang berlatih ucap. Dek, kita perlu bicara. Abang akan menjelaskan semuanya. Semua itu tidak seperti yang adek pikirkan. Surya tiba-tiba muncul. Pria itu hendak meraih tanganku, namun segera ku tepiskan. Wajah sendunya, nafasnya terlihat tersenggal, membuatku segera membuang muka. Apalagi yang ia inginkan sekarang? Belumkah cukup setelah semua yang terjadi? Aku menghela nafas kasar, lalu memilih menatap wajah itu yang kini kuhindari. Aku benci pada sikapnya. Aku benci wajah memohonnya itu. Apa yang ingin kau jelaskan? Apa? Saya percaya kepada kamu. Kamu lihat bagaimana sulitnya bagi saya menata hati kembali setelah patah. Kamu tawarkan bahagia, tapi tega sekali kamu menempatkan saya di posisi orang ketiga. Posisi yang paling aku benci. Emosiku meledak. Padahal sekuat tenaga aku coba tekankan. Pada akhirnya air mata luruh di hadapannya. Ya, bukan seperti itu. Makanya kita perlu bicara agar kamu tahu yang sebenarnya. Saya dijodohkan. Dia sudah abang anggap seperti adik abang sendiri. Cuma kamu satu-satunya wanita yang abang cintai. Cuma kamu, Dek, bukan Tasya. Aku merespon ucapannya dengan tawa berderai, lalu beranjak pergi. Mendapatkan pengakuan darinya seperti tadi sungguh membuat hati yang telah patah semakin terberai. Dia mengaku cinta, tapi tega sekali menyakiti hatiku dengan kepalsuannya itu. Surya tidak menyerah. Ia menyusulku hingga ke dalam ruangan. Kami kembali beradu tatapan. Maaf karena abang belum punya keberanian untuk berkata jujur kepadamu.
hingga kamu menemukan sendiri kebenaran itu. Maafkan abang, Syah, maafkan abang. Aku mengepal tangan dengan kuat, padahal ada pena di dalam genggaman. Ujungnya yang lancip sedikit membuatku sakit, tapi tidak sesakit kenyataan yang baru saja ku terima. Aku bahkan malu untuk berhadapan dengan bayanganku sendiri. Betapa bodohnya karena dengan mudah terperangkap dalam lubang yang sama. Jika saja saya tidak menemukannya sendiri, apakah kamu akan jujur? Bergetar suaraku ketika bertanya. Berat sekali untuk berinteraksi dengan pria ini setelah apa yang sudah ia lakukan. Pasti deh, abang pasti akan memberitahu kepadamu semuanya saat sudah menemukan waktu yang tepat. Sayangnya adik mengetahuinya duluan. Prang. Seluruh isi meja menghambur ke lantai, kecuali laptop kantor yang masih tersimpan rapi di dalam tas khususnya. Tanganku refleks melakukannya setelah omong kosong pria di hadapanku terselesaikan. Surya kaget menatapku. Waktu yang tepat? Kapan itu, Surya? Kapan? Apakah sampai kalian menikah? Kau pasti puas karena telah membuatku menunggumu di sini seperti orang gila. Sedangkan di Bandung sana kalian sedang membahas tentang pernikahan. Kau brengsek, Surya. Kau tidak pernah berubah. Kamu telah menyakitiku. Aku histeris. Lagi-lagi pupil pria berambut kacau di hadapanku itu melebar. Pakaiannya juga tidak serapi biasanya. Hari ini ia terlihat sangat berbeda. Dari mana adik tahu tentang pernikahan itu? Pasti Tasya yang mengatakannya. Padahal abang sudah memperingatkan dia untuk tidak mengganggumu. Surya tersenyum pedar sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Detik berlalu ia mengajak rambutnya yang sudah sangat berantakan. Syah, katakan omong kosong apa lagi yang dikatakan gadis manja itu. Kami memang bertunangan, tapi murni perjodohan, urusan bisnis, dan abang sedang berusaha mengakhiri hubungan tidak sehat itu. Abang tidak bisa menikahi gadis yang tidak abang cintai. Syah, dia adik perempuan bagi abang. Tolong percaya sekali lagi. Beri abang waktu untuk membuktikan semuanya. Kamu tetap yang pertama di sini. Surya menepuk-nepuk nadanya dengan kuat. Lalu ia menggeleng lemah sambil berucap, kamu cinta bagi abang, bukan orang ketiga. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar.